Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdia Lutfina, NPM 19630820 dari kelas 6D Regular Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi 5, manajemen waktu proyek. Yang pertama, apa itu manajemen waktu proyek? Waktu proyek atau biasanya disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan atau mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Pengurutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WWS, Detail Description Product, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatori. Yang kedua, ketergantungan lepas. Yang ketiga, ketergantungan eksternal. Berdasarkan identifikasi aktivitas dan saling ketergantungannya ini, maka akan memudahkan tim proyek dalam menyusun urutan pekerjaan pada proyek yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk penjadwalan proyek. Terus lanjut, ada 3 langkah proyek diagram jaringan proyek. Yang pertama, membuat note atau sebagai akhir aktivitas dari note 1 dan hubungan antar anak panah masing-masing ke note 1. Lanjut, menggambar dengan diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambar pada diagram. Dan yang terakhir, lanjut menggambar dengan diagram network, bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Di sini ada contoh diketahui pekerjaan-pekerjaan proyek sebagai berikut. Di sini ada tabel, nama aktivitas, kode aktivitas, aktivitas yang mendahului, dan durasi. Di sini ada diagram proyek menggunakan metode AOA atau ADM dari tabel pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah tabelnya dan proyeknya. Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai referensi aktivitas proyek. Nah, di sini adalah salah satu contoh menggunakan diagram kotaknya, yaitu yang di sebelah sini, yang sebelah kanan. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu yang pertama finish to start, yang kedua start to start, yang ketiga finish to finish, yang keempat start to finish. Estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaan, proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu proyek selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Metode jalur kritis, disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda memulainya aktivitas berikutnya. Di sini ada contoh diagram jaringan. Ya. Lanjut, kita ke perhitungan arah maju. Di sini terdapat diagramnya. Terus lanjut, di sini ada penjelasannya. Di sini ada perhitungan diagram mundur. Terus di sini ada diagram menjelaskan tentang not 3 dan not 1. Di sini ada not di mana SF dan LS atau LF tercetak tebal merupakan jalur kritis. Nah, di sini ada tabelnya. Terus menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Di sini nih ada masing-masing sudah dijelaskan. Terus analisis atau program evaluation and review teknik merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan menghitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Dan yang terakhir, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Yang kedua, kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas. Yang ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.